Nah, antum husnudzon sama Allah. Kalau antum berbuat dosa, mungkin motor antum rusak sehingga 1.200.000 keluar buat motor. Ada seorang mahasiswa udah lulus, dia cerita dari Lombok nih, naik motor jamaah sama istrinya. Naik motor. Dan dia cerita sama anak, sudah 2 kali meletus Ustaz. Motornya. Dia lewat Surabaya akhirnya kapalnya itu. Dari Surabaya uang kita tinggal 12.000. Anak ngomong sama istri, "Dek, kita nggak usah makan apa-apa deh. Takut pecah lagi. 10.000 bayarnya. Nambal ban itu katanya." Akhirnya berangkat, hujan. Kita doa minta sama Allah sudah. Subhanallah jemaah, ada masa-masa antum bisa deket sama Allah ketika antum nggak punya. Antum merasakan nikmat waktu itu. Dia cerita, anak berangkat sama istri anak. Sudah dengan basah-basah berangkat, selamat sampai Jember. Bayangkan perjalanan dia dari Surabaya ke Jember itu semua isinya doa minta sama Allah. Maka di sini keluasan rizki, cahaya di hati itu jemaah. Antum bisa memandang segala sesuatu dengan kenikmatan. Tapi kalau sudah berbuat dosa, kalau dikatakan wa quwwatan fil badan, antum jadi kuat badannya. Berapa banyak orang yang badannya sehat gak bisa bangun malam. Gak bisa bangun malam. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat sama masjid gak bisa datang ke masjid. Dia bisa sampai ke Singapura. Dia bisa sampai ke Amerika. Dia bisa sampai ke tengah hutan karena kerjaan dia, masjid di depannya gak bisa sampai. Sakit dia. Kakinya gak bisa melangkah. Cuma 500 meter. Antum berangkat 20 kilometer. Ini 500 meter. Tuh, ketaatan akan menimbulkan kekuatan kepada antum. Bisa datang ke rumah Allah. Tidak sedikit orang yang datang ke rumah Allah pincang sampai rumah Allah. Naik kursi roda sampai rumah Allah. Kenapa? Itu buah dari ketaatan. Wa inna lisayyi'ati sawadan fil wajh. Dosa itu akan mewariskan kehitaman di wajah. Jadi gak nyaman orang itu dilihat. Wa dhulmatan fil qalb, kegelapan di dalam hati. Wa wahnan fil badan, badannya jadi lemah. Para ulama menjelaskan bagaimana umat Islam ketika dalam peperangan menghadapi musuh-musuh yang gagah perkasa, tapi mereka ketakutan menghadapi umat Islam yang biasa-biasa. Ketika perang Qadisiyah, perang Nahawan, itu pasukan perang Nahawan insyaallah. Bagaimana pasukan Persia itu, mereka yang sudah terlatih perang jemaah, mereka itu pakai rantai jemaah. 70 orang satu rantai supaya nggak ada yang kabur. Karena ketakutan menghadapi umat Islam. Padahal umat Islam bukan badannya besar-besar, enggak. Tapi itulah dosa. Badan besar tapi penuh dengan ketakutan. Jadi lemah badannya. Wa naqsan fir rizq, rizkinya jadi berkurang. Walaupun nominalnya bertambah. Rizkinya berkurang walaupun nominalnya bertambah. Ada orang yang Masya Allah jamaah. Dia bisa beli restoran. Tapi nggak bisa makan yang disuguhkan di restoran. Ada orang dikasih makan macam-macam. Aduh afwan, anak nasi putih sama telur asin. Allahu Akbar. Naqsan fir rizq, rizkinya udah dikurangin. Dia tidak bisa menikmati. Karena rizki sebenarnya sesuatu yang bermanfaat buat kita. Itu rizki buat kita. Maka kalau antum sudah umpamanya ngelihat udah kena kolesterol, asam urat, itu rizkinya dikurangin antum. Walaupun jumlah yang masuk ke rekening antum bertambah. Bertambah antum lihat. Kenapa? Ya karena makannya berkurang. Dulu biasa makan enak-enak gak bisa, duitnya ditumpuk lagi. Tapi rizki buat antum sudah dikurangi. Maka kita tatkala sadar ya Allah ya, satu persatu dikurangi. Ada yang pandangan matanya berkurang. Ada yang lututnya kadangkala sudah mulai bunyi.
Anak kadang-kala kalau bangkit dari sujud itu jemaah, kok udah bunyi lutut anak. Ini rizkinya udah dikurangi dosa. Maka kita perlu ingat, ketika berkurang kenikmatan kita dalam kehidupan ini, Masya Allah. Pernah ada seorang syekh yang naik perahu. Biasa perahu itu kan nggak bisa sampai ke daratan, harus diangkat kalau ke daratan itu, perahu-perahu kecil itu kan. Itu ketika perahu itu sudah nempel, udah nggak bisa naik lagi. Ini ada orang sepuh, umurnya sudah 90 tahunan mungkin. Loncat jemaah. Yang muda-muda bingung. Loh, antum kok bisa kayak gitu, kata dia. Kita yang muda-muda nggak bisa. Kata orang tua ini, hadhil a'dha hafidnaha fis sighar fa hafidhahallah fil kibar. Ini tubuh kita jaga waktu kita muda. Ini anggota badan kita jaga waktu kita muda. Sehingga tatkala kita tua, Allah yang jagain tubuh kita. Subhanallah. Maka di sini kita harus lihat, semua dosa itu ada perhitungannya, jemaah. Baik dengan sakit di tubuh kita, kegundahan di hati kita,